kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan son horeg, bukan son sistem. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di channel Majelis Hidayatul Aliyah. Saat ini sedang viral, ramai menjadi perbincangan, yaitu tentang hukum son horeg. Beberapa kontroversi yang tentunya dan juga tanggapan dari para netizen, dari orang-orang tentang keharaman ataupun hukum daripada son horeg ini sendiri, terutama setelah kemarin kita sama mengetahui dari platform media sosial ada yang berfatwa bahwasanya son horeg ini haram karena menimbang banyak hukum, aspek-aspek hukum yang dipertimbangkan dari hasil basul masail yang dipelopori oleh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, yaitu yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Mahfud Aman Ali. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita simak video klarifikasi wawancara Warta Bromo dengan Kiai Haji Mahfud Aman Ali tentang fatwa pengharaman son horeg. Mari sama kita simak video berikut. Haram atau gimana sebenarnya ceritanya kok tiba-tiba muncul ramai sekarang ini, katanya Ponpes Besuk bahasanya gitu mengeluarkan fatwa haram, dan yang mengeluarkan fatwa haramnya pas jenengan muncul Rois Surya PBNU, dikenal ahli fikih. Aduh, kayaknya gimana itu sebenarnya ceritanya? Jadi gini ya, tak cerita dari awal ya, dulu ya. Awal-awal dulu, gimana tiba-tiba son horeg kok Jadi haram? pertama keputusan fatwa itu dari hasil basul masail yang diadakan rutin di Pondok Besuk, namanya FSM, Forum Satu Muharram. Satu Muharram. Dan setiap satu Muharram. Satu Muharram tahun sudah. Tahun. Ini yang ke sekian puluh tahun, ke 10 kan, ya, lebih 10. Rutin. Berapa kali sudah. Jadi tiap satu Muharram kita mengadakan basul masail, mengundang pondok-pondok seluruh Jawa dan Madura. Ada banyak pondok, puluhan pondok yang datang. Dan juga ada beberapa alumni. Lalu kemudian pertanyaan itu datang dari beberapa pondok-pondok yang kita undang. Kalau nggak salah ini pertanyaan datang dari Pondok Kediri Lirboyo kalau tidak salah. Menanyakan tentang son horeg, kita angkat di sini. Saat kita bahas, ya sama sekali nggak kepikiran bakar kami. Yang ngalir aja bahas, yang penting memang fenomenanya memang nggak ada banyak son horeg di mana-mana. Iya. Pasuruan, Malang, Kediri. Jawa Timur lah. Iya, Jawa Timur lah pokoknya. Ikonnya Jawa Timur lah pokoknya. Jawa Timur. Nah, saat itu ringkas saja Mas jalannya pembahasan itu. Di awal pembahasan itu musawirin itu lebih fokus pada hukum son horeg ditinjau dari aspek dampak suaranya. Karena memang ketika yang banyak terpikir sama orang, son horeg itu suaranya sekian desibel, kemudian memakan telinga macam-macam. Jadi musyawirin itu lebih fokus pada aspek ini hukumnya. Karena son horeg itu mengganggu, kemudian bisa merusak pada
ngecano koco macam-macam. Kalau karena suaranya itu mengganggu maka menjadi tidak boleh. Itu awalnya begitu. Artinya hukum hanya fokus pada aspek dampak suara saja. Dampak suara. Tidak melihat pada lain-lainnya. Kemudian saat hampir selesai, kemudian saya tidak datang di awal, saya tengah-tengah datang. Saya datang, kemudian hampir selesai, kemudian saya menyampaikan pandangan saya. Saya begini, menurut saya kajian sonhoreg itu tidak cukup dari aspek dampak suara saja. Karena karena menurut saya kalimat sonhoreg, apalagi pertunjukan sonhoreg, pertanyaan itu kan tentang pertunjukan sonhoreg. Pertunjukan sonhoreg itu saya sampaikan, menurut saya mafhumnya itu adalah tidak hanya menyetel musik dengan keras, tapi juga ada instrumen lainnya. Ada panggung, tempat dancernya, ada anak-anak kumpul kemudian joget-joget, kemudian laki perempuan macam-macam, kemudian sampai ada banyak kan macam-macam, kemudian pakaiannya juga ada yang seksi, ya seperti dancer lah. Nah, lalu saya menyampaikan, menurut saya mengkaji sonhoreg itu harus mempertimbangkan aspek lain selain dampak suara. Karena sonhoreg itu tidak ada dampak suara. Lalu saya menyampaikan bahwa kalau kita mengkaji sonhoreg dari aspek dampak suara, itu berarti kita mengkaji sound system, bukan sonhoreg. Bukan sonhoreg secara konteks bukan luas. Bukan sonhoreg dalam tontonan sonhoreg atau dalam tontonan sonhoreg itu. Pertunjukannya. Ya, karena sonhoreg sebagai tontonan itu bukan hanya tel suara tok, tapi juga ada dancernya, ada joget-jogetnya, yaitu satu kesatuan yang tidak dibedakan. Tapi kalau kita bicara tentang suara saja, ya itu sound system. Sound system. Misalnya bagaimana hukumnya kalau saya nyetel sound system di rumah saya, keras, nggak ada joget-joget, mengganggu dan tidak, itu wajar. Makanya ya hukumnya tinggal jawab kalau mengganggu begini, kalau tidak begini. Nah, itu. Tapi saya mengatakan bahwa sonhoreg ini sound system plus, ada plusnya. Bukan semata-mata sound system, tapi ada plusnya. Apa sih ya ini? Ya apa namanya? Jadi macam itu. Kalau misalnya saya nyetel di tengah hutan, sonhoreg buanter, itu bukan sonhoreg namanya itu. Itu sound system. Saya main tengah alas itu. Tengah alas sonhoreg ya son yang besar kamu sound style, buanter, orang nggak akan jadi sonhoreg gitu. Itu sound system. Bukan pertunjukan sonhoreg. Karena sonhoreg sebagai pertunjukan, sebagai tontonan kan begitu kan. Tentu yang kita bahas adalah ya suaranya, aspek suaranya, kemudian ada dampak-dampaknya, di mana ada dancernya, kemudian dampak sosialnya bagaimana, itu satu paket dalam pembahasan yang disebut dengan tontonan sonhoreg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Gitu. Andai kata nggak mengganggu, misalnya di tengah hutan, di tengah-tengah lapangan yang besar, jauh dari pemukiman, yang datang anak-anak muda saja dengan dancer macam, dan mereka nggak mengganggu. Mereka malah seneng kan? Itu kalau kita katakan hukumnya tergantung mengganggu tidaknya, maka boleh berarti kan? Nah, masuk kayak tontonan yang diberikan, isinya sound systemnya keras, ada anak joget-jogetnya, ada dancernya, laki-laki perempuan, kemudian ada pakaian yang nggak senonyo, nggak ada ganggu kan? Berarti kan boleh kalau begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sonhoreg itu. Yang nama sonhoreg ya ono dancer Mas. Ya ono ngene-ngene nih Mas, ya ono anu gitu. Nek gak ono ya sistem jenenge. Gitu. Akhirnya konteks itu menjadi satu kesatuan. Nah, itu kemudian. Maka hukum sonhoreg itu kemudian menjadi diri mengganggu atau tidak mengganggu. Ada atau enggak ada larangan pemerintah.
Sound horeg dalam arti tadi itu bahwa isinya sound horeg adalah suara yang keras, kemudian ada anak-anak yang joget-joget, mengundang anak-anak joget yang dancer macam-macam itu hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan Islam. Gitu. Bahkan kemudian ada loh, kan sound horeg. Sound itu kan suara. Horeg kan diasumsikan sebagai kerasnya suara sampai horeg. Berarti sound horeg itu maknanya ada suara sound salon sing style banter sampai horeg. Saya katakan ya betul. Kalau memang secara satuan makna begitu, sound horeg ya begitu. Tetapi satuan makna itu kemudian tidak berarti salon sing di style banter sampai horeg itu honor, bukan. Ada aktivitas lainnya. Yang lainnya. Sama seperti begini, saya kasih gambaran. Sama dengan rumah sakit. Rumah sakit. Rumah itu rumah, sakit orang sakit. Tapi kalau rumah sakit, mafhumnya apa? Apa orang masuk rumah sakit duduk aja? Tapi kan rumah sakit mafhumnya kan apa? Aktivitas di rumah sakit itu. Pengobatan macamnya. Jadi jangan terpaku dengan mufradat kalimatnya. Itulah video penjelasan langsung dari narasumber, yaitu Kiai Haji Mahmud Aman Ali. Kita sudah sama mendengarkan latar belakang ataupun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan mengapa sound horeg itu haram. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi untuk sama-sama kita menghormati hak orang lain. Boleh hobi, senang dengan sesuatu, namun kita juga harus mempertimbangkan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menjadi hobi itu merugikan orang lain atau tidak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.